Selamat pagi semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Kamis 7 Juli 2022. Seperti biasa, kita akan mulai dengan melihat penutupan indeks-indeks global dan juga indeks Asia serta indeks IHSG juga. Kalau kita lihat daripada penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami pelemahan dengan minus 0,85%, masih dalam penurunan yang sudah berlangsung selama berturut-turut ya. Dan hanya hijau kalau nggak salah kemarin dan kembali melanjutkan lagi pelemahannya tuh di IHSG. Pergerakannya secara teknikal juga sedang bergerak di bawah daripada EMA 200 daily-nya. Kemudian kalau dilihat daripada indeks Asia lainnya, yaitu ada Nikkei, Hang Seng, STI, juga kompak mengalami pelemahan, dengan Nikkei pelemahan sebanyak minus 1,20%, Hang Seng minus 1,22%, dan STI minus 0,01%. Berbeda dengan bursa Asia, bursa Eropa, FTSE dan DAX mengalami penguatan, di mana penguatannya terlihat sebanyak plus 1,56% untuk DAX dan FTSE plus 1,17%. Untuk ketiga indeks untuk bursa Amerika, kalau kita lihat indeks bursa sahamnya menguat dengan penguatan tertinggi berada di plus 1,75% untuk Nasdaq, S&P 500 plus 0,35%, dan DJA plus 0,23%. Kemudian kalau kita lihat daripada komoditas, komoditas ini kembali mengalami pelemahan, dan terutama untuk WTI dan Brent mengalami pelemahan di bawah $100 sekarang, itu di 97 dan 99, yang di mana ini dipengaruhi adanya, walaupun secara supply masih terdistrupsi akibat daripada sanksi dagang yang diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Eropa dan Amerika terhadap suplai minyak mentah dari Rusia, tetapi kalau kita lihat ketakutan akan resesi ini masih mempengaruhi terhadap harga minyak mentah, di mana ini bisa mempengaruhi terhadap permintaan minyak mentah ke depannya apabila terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Kemudian juga kalau dilihat daripada gold dan coal, di mana gold itu mengalami penguatan tipis di plus 0,17% dan coal kembali lagi mengalami penguatan plus 0,53%. Berbeda dengan komoditas yang lain yang cenderung mengalami pelemahan. Salah satunya yang paling tertinggi adalah timah, yaitu mengalami pelemahan sebanyak minus 4,95% dan nikel minus 4,22%. CPO kembali lagi mengalami pelemahan minus 2,76% dan koper minus 1,95%. Kemudian juga kalau kita lihat daripada prediksi pergerakan IHSG, kelihatannya akan melanjutkan pelemahan kembali, di mana akan bergerak dalam range support dan resisten di 6533 sampai 6777. Dan untuk kabar dari bursa Amerika, kalau kita lihat untuk selama 3 hari berturut-turut, baik indeks S&P 500, Nasdaq, dan DJI kembali mengalami penguatan selama 3 hari ini, walaupun hari ini ya cenderung penguatannya cukup tipis di plus 0,2%-an. Kemudian kita, bukan hari ini, kemarin, penutupan kemarin. Kemudian kalau kita lihat daripada obligasi 10 tahun Amerika Serikat, kembali mengalami penguatan yang tadinya 2,81% kembali menguat menjadi 2,93%. Dan kalau kita lihat juga, kita akan sebentar lagi adanya pertemuan Federal Reserve pada Juni, 14 Juni sampai 15 Juni, dan di mana kelihatannya akan mengambil kebijakan yang lebih ketat lagi, di mana kebijakan moneter yang lebih ketat lagi, apalagi dilihat apabila data inflasi tidak kembali mengalami, mungkin lebih kayak turun atau mengalami peak ya, maka itu bisa jadi akan mengambil kebijakan yang lebih ketat terhadap suku bunga, terutama yang berpengaruh terhadap pelambatan daripada pertumbuhan ekonominya. Dan mungkin akan terjadi peningkatan sebanyak 50-75 bps pada akan dibahas pada meeting Juli bulan depan. Bulan ini, sorry. Kalau kita lihat juga daripada data ISM Non-Manufacturing Index, di mana ini mulai mengalami penurunan dari yang tadinya pada Mei itu dari 55,9 jadi 55,3.
Walaupun ini dan dia itu melebihi daripada forecast yang diperkirakan atau prediksi yang diperkirakan oleh analis. Kemudian kalau kita lihat daripada job opening and labor turnover atau JOLT, survei yang dilakukan pada bulan Mei, di mana ia datanya menunjukkan adanya job opening di US sebanyak 11,3 juta, dan kemudian kembali menurun ini penurunan daripada bulan April yang di mana sebelumnya yaitu 11,7 juta, di mana peak-nya pada bulan Maret itu di tertinggi di 11,9 juta job opening. Untuk minyak mentah masih terpengaruh oleh daripada peluang terjadi resesi yang berpengaruh terhadap penurunan harga minyak mentah yang sekarang sudah mencapai teritori di bawah $100. Adapun berita korporasi pada hari ini ada 3, NICL, IATA, dan ADI. NICL atau PT Pam Mineral Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 206% menjadi 24,73 miliar rupiah pada kuartal pertama 2022. Dan untuk IATA atau PT MNC Energi Investment Tbk, di mana IATA menargetkan untuk meningkatkan produksi batu baranya menjadi 500.000 ton pada tahun 2022. Ada juga dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang melakukan pembayaran terhadap obligasinya yang tenornya akan selesai pada Juni 2022 dengan senilai maksudnya 3,55 triliun rupiah. Kemudian juga ada pun rekomendasi dari Philips Sekuritas pada hari ini ada 3 saham. Yang pertama ada IATA, di mana IATA ini adanya peluang setelah menembusnya trend line, walaupun dalam secara tren mediumnya sudah bergerak di bawah teritori MA90, short-term trend-nya kelihatannya ada peluang untuk bergerak secara bullish, pembentukan candle kemarin dan penembusan terhadap trend line juga ada peluang untuk bergerak menguat sampai ke level 179 atau 191. Dengan entry price yang disarankan di 158, stop loss-nya digunakan untuk pembatasan risiko di 137. Ini ada saham kedua yaitu ISAT, di mana ISAT ini cenderung bergerak dalam tren bullish secara jangka pendeknya, tetapi kalau dilihat di zoom out itu lebih cenderung lebih ke arah sideways untuk jangka menengahnya. Jadi disarankan untuk entry price-nya untuk saham ISAT ini dengan 6350, target price-nya itu ada di 6750 atau 7000, jadi sangat singkat sekali permainannya ke level resisten terdekat dengan stop loss yang disarankan di 5950. Dan juga ada MLIA, di mana adanya pembentukan, sebenarnya lagi potensi pembentukan inside bar, MLIA short term trend dan medium trend-nya juga cenderung berbentuk bullish, dan ada peluang terjadinya value swing terhadap saham MLIA, bisa jadi peluang untuk bergerak menguat ke depan di 2730 atau 280 dengan stop loss disarankan di 2470. Adapun rekomendasi yang diberikan daripada pihak Philips Sekuritas bukan berarti akan tercapai dalam waktu 1 hari, dan bisa terjadi dalam waktu 1 sampai 4 minggu. Dan juga ada himbauan bahwa stop loss-nya, apabila lewat dari stop loss, silakan jual dalam keadaan rugi atau kita sebut biasanya cut loss untuk membatasi kerugian. Itulah fungsi daripada penggunaan stop loss. Dan kemudian juga ada target price yang sebagai salah satu area yang bisa dijadikan anjuran untuk melakukan penjualan saat dalam keadaan untung. Adapun kegiatan edukasi yang akan dilakukan pada minggu ini maupun minggu depan ada pada Kamis 7 Juli 2022 akan ada kegiatan edukasi dari pihak Philips Sekuritas, yaitu berjudul Belajar Transaksi Saham untuk Pemula, di mana ini sifatnya juga gratis, diadakan seperti biasa jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 siang. Dan bisa langsung saja join di bit.ly edupsi 0701. Pendaftaran menggunakan nama lengkap dan email yang valid ya. Dan juga ada yang untuk minggu depan, pada hari Selasa 12 Juli 2022, jam makan siang juga jam 12 sampai jam 1 siang, dengan judul Tetap Tenang Berinvestasi di Reksadana. Dan acara kelas yang ini juga sifatnya gratis dengan cukup melakukan pendaftaran menggunakan nama lengkap dan email yang valid pada link di bit.ly edupsi 0702. Kemudian ini untuk sesi pertama akan dilanjutkan dengan sesi kedua di mana Bapak atau Ibu bisa
melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A terkait dengan outlook teknikal dari saham-saham yang Bapak atau Ibu ingin ketahui outlook-nya. Dan saya akan beri waktu sebanyak sekitar 1-2 menit untuk mengetikkan di kolom Q&A, dan videonya mungkin saya pause terlebih dahulu sebentar, dan saya akan beri waktu kepada Bapak Ibu seperti yang tadi dikatakan, dan silakan mengetikkan di kolom Q&A, tidak perlu malu-malu untuk bertanya. Oke. Baik, kita akan mulai untuk sesi 2-nya. Untuk sesi 2 ini kita akan bahas pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang pegas dan akral, bertanya tentang support resisten dan trennya. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham pegas, pergerakan penutupan kemarin menunjukkan adanya potensi pelemahan lebih lanjut dengan penembusan terhadap
neckline dan juga EMA 90. Neckline di sini ada di area 1602 support yang baru tertembus. Dan kalau kita lihat juga adanya penembusan terhadap area EMA 90, ada peluang untuk lanjut melemah. Secara stokastik walaupun adanya di sini seperti kayak golden cross, ini kelihatannya masih ada potensi melemah daripada pergerakan candle-nya. Potensi melemah yang terjadi bisa sampai mungkin sekitar area 1480 dengan support yang mungkin akan tercapai. Resistennya diperhatikan yaitu di sekitar area sini sih kalau mau bullish kembali itu di sekitar area sini 1740. Dan kita akan lanjut ke Akra. Pergerakan Akra sebenarnya ini ada tertahan di area support di 1890 dan kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan dari pergerakan kalau dari pergerakan kemarin dengan memperhatikan low di 895 atau 895 sebagai support dan juga ada peluang sampai mungkin ke area resisten di Rp1.000 atau di area 1020 untuk depannya. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan terhadap pergerakan saham Akra. Kemudian lanjut ke saham Medco dan Tabik, pertanyaan dari Bapak Hendra. Saham Medco ini mungkin lebih konservatif lagi, lebih harus hati-hati dengan support yang perlu diperhatikan, support terdekat di sekitar area sini sih, di area 550 di supportnya. Dengan resisten ini akan jadi kembali menarik kalau misalnya dia bergerak di atas daripada area 640, jadi perhatikan resisten di area dekat-dekat 640. Jadi bisa ditunggu sampai ke area tersebut akan menjadi daerah bullish lagi, tapi yang triggernya nanti mungkin bisa disesuaikan dengan strategi masing-masing. Kemudian lanjut ke saham, kita udah bahas Medco, Tabik ya, kita bahas Tabik. Pertanyaan dari Bapak Hendra, kalau kita lihat secara Tabik ini pergerakannya yang dari 15 Juni sampai sekarang ini, sampai saat Juli 2022, Juni 2021 sampai 2022, masih tertahan di area resisten dan support yang sama. Area support terendah di area tersebut adalah di 2680. Kalau kita lihat resistennya tertahan di sekitar area 3440 sampai 3450. Ini stagnan, artinya range-nya tergantung. Jadi trennya kalau kita bisa bilang sideways. Kalau main kayak gini agak tricky, saya tidak cukup sarankan untuk pergerakannya, kurang menarik dari sisi tren. Kemudian kalau dilihat dari sini mungkin adanya penguatan kemarin masih terbatas tertahan oleh area resisten di 3015. Sorry, bukan 3015, 3020. Dengan support yang perlu dipertimbangkan di sekitar area 2850. Pergerakannya masih terbatas, banyak sekali resistennya ada di sini, 3080 dan ada di selanjutnya ada 3150 3160. Kemudian lanjut ke saham Gudang Garam dan BBCA. Gudang Garam seingat saya pergerakannya mirip-mirip dengan tren Tabik, yaitu ini juga sideways. Adanya ex-date kemudian dividen itu di 11 Juli ya. Oke. Saya rasa kalau dari trennya ini masih juga sideways sama dengan yang terjadi dengan saham Tabik, tren yang cenderung stagnan dan sudah berlangsung cukup lama. Ini dari Agustus, ya beda sebulan lah sama Tabik. Dari Agustus sampai hingga saat ini trennya masih stagnan dengan tren supportnya itu di sekitar area terjadinya itu di sekitar area 29850, di mana ini kalau tertembus sangat berbahaya sekali. Penembusan terhadap area 29850 akan memberikan ke support selanjutnya. Ya kalau kita lihat ada nggak support selanjutnya di sini. Diperhatikan ya, ini kan tren stagnan. Diperhatikan sekali support dan resistennya. Selanjutnya itu di 29.500. Itu bisa tercapai kalau bisa tertembus daripada area sini 29.850-an. Jadi harap hati-hati kalau kita lihat secara daily-nya itu ada sih peluang penguatan dengan stokastik seperti ini. Kelihatan juga terbatas mungkin sampai ke area 32.125 ya, untuk pergerakan penguatan yang mungkin terjadi. Dan perhatikan titik support terdekat di
30.400. Dan kita akan lanjutkan dengan saham BBCA. BBCA akan menjadi menarik pergerakannya apabila nanti dilanjutkan penguatannya sampai melewati daripada garis warna biru ini atau di sekitar area 7.675. Jika bergerak di atas area 7.675 jadi menarik sekali. Untuk sekarang masih ditunggu dengan support yang perlu diperhatikan apabila terjadinya penembusan terhadap area 7675 itu bisa diperhatikan di area 7.250 apabila nanti terjadi penembusan terhadap area tersebut. Dan lanjut ke saham yang ditanyakan oleh Bapak Bintang Tambunan tentang saham Antam, Inco, dan MPMX. Kita akan mulai dengan saham MPMX terlebih dahulu. MPMX cenderung trennya bearish dengan pergerakan di bawah garis biru, kuning, maupun ungu. Menunjukkan bahwa trennya cenderung bergerak melemah atau cenderung lebih mengarah melanjutkan penurunannya sampai terjadinya transisi tren kembali. Kalau dilihat dari pergerakan seperti ini, support yang mau hampir tertembus di 885, bila tembus 885, ada peluang untuk lebih lanjut melemah sampai sekitar area 860, dengan resisten yang perlu dipertimbangkan di sekitar area 985, resisten terdekatnya. Peluangnya lebih melemah dibandingkan menguat. Terus lanjut ke saham Antam sama Inco. Antam ini bergantung daripada support yang belum tertembus di 1695. Apabila nanti tertembus di area sebentar ini agak 1695. Apabila nanti menembus area 1695 silakan pertimbangkan untuk mungkin jual timbang atau jual rugi ya, karena memang support selanjutnya cukup jauh. Ada gap di sini yang mungkin tertutup yaitu sekitar area 1560-an. Kemudian dia sampai tutup gap atau bahkan sampai ke sekitar area 1300 ke depannya. Penembusan terhadap area support kuat ini akan dilanjutkan juga dengan movement yang lebih turun lagi ke depan. Dan bicara lagi tentang saham Inco. Inco ini juga perhatikan terhadap area support. Nah, walaupun kemarin ada bentuk valid swing, jadi perhatikan area supportnya di 5125. Apabila tertembus ada 5125, ada peluang untuk bergerak melemah sampai lanjut lagi ke 4870. Karena di sini kan adanya spekulatif terhadap titik support terdahulu. Jadi kalau misalnya ada spekulatif terhadap titik support, juga support yang tertembus, bisa menurun lagi ke support berikutnya. Penguatannya bisa jadi terbatas hanya sampai ke 5650. Jadi kalau misalnya nanti pergerakannya melewati daripada area, lanjut lagi lewat dari area high 2 hari lalu, atau di 5650 menjadi mungkin akan koreksi, akan lebih lanjut menguat sampai ke sekitar area 6100. Kemudian kita akan bahas tentang saham yang berikutnya, yaitu saham MX tadi udah, Inco udah, kita bahas ISSP. Oke, gap bawah ya. Saham ISSP, perhatikan low pada candle hari ini di 260. Kalau dilihat dari pergerakannya, ini belum masuk ya. Ini ada peluang untuk kemungkinan bergerak koreksi ya. Ini penguatannya koreksi, penguatan tipis mungkin ke sekitar area 282 ke depannya dengan support yang perlu diperhatikan di low sini di 260. Dan kita akan bicara tentang saham berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Wiwit bertanya tentang, tadi ini udah, pertanyaan dari Lydia, Ibu Lydia sepertinya ini ada typo. Harum IMTK dan SMRA ya. Kita lanjut ke saham itu.
Harum ya kalau dilihat daripada oke ini pergerakannya. Low-nya itu perhatiin di 1375 atau sebagai area stop loss. Untuk penguatan ini lebih tipis sih, jadi agak bahaya sih. Kalau penguatan pun paling sampai ke area 1580 untuk retest. Ya, penguatannya terbatas kalau pun terjadi ke depannya dengan support di 1375 untuk sekarang. Dan kita akan bicara lagi tentang saham MTK dan SMRA. Bicara tentang saham MTK itu cenderung trennya bearish, potensi menuju area support selanjutnya di 1475 dengan resisten yang perlu diperhatikan di sekitar area 1700. Dan peluangnya lebih ngarah pelemahan dengan tren cenderung bearish, penembusan terhadap titik support 1700 juga menunjukkan bahwa trennya cenderung akan bergerak bearish ke depannya ya, bukan berarti tidak capai dalam satu hari. Kemudian lanjut ke saham MPPA sama SMRA. Ada penembusan terhadap titik support di 186. Ini agak berbahaya, penembusan terhadap titik support ini. Akan berpotensi menuju ke titik support berikutnya sekitar area 156 atau 157 ke depannya daripada pergerakan saham MPPA dengan penembusan terhadap titik support yang cukup krusial. Ini ada peluang untuk lanjut melemah ke depannya. Kemudian kita bicara tentang saham yang lain, itu saham SMRA. Dikatakan dengan saham properti ya. Saham properti kelihatannya masih tertekan dengan pergerakannya cenderung di bawah garis biru dan garis kuning dan ungu menunjukkan bahwa tren yang masih bergerak dalam tren bearish yang sudah lama dari Desember 21 kemarin sampai hingga saat ini. Pelemahan yang mungkin terjadi ke depan masih terlihat dengan pergerakan yang cenderung bearish untuk support baru yang bisa jadi resisten 575. Dengan kalau kita lihat dari pergerakannya ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 540-an kembali. Nanti kita akan lanjut ke saham MPPA. MPPA juga sama, ini kan tadi udah dibahas terkait dengan penembusan terhadap support dan bisa sampai ke area support melemah lebih lanjut ke mungkin ke support berikutnya yang tadi disampaikan. Yang pertanyaan dari Ibu Mary, bertanya tentang saham ASI dan Cepin. ASI ini kalau misalnya candle yang terbentuk seperti ini dengan closingnya ya, atau sisi duanya lebih oke. Ini menjadi cukup menarik dengan peluang besoknya ada peluang untuk menguat mungkin sampai ke sekitar area menguat sementara sampai ke 6.300 tergantung daripada performa candle yang terbentuk atau penutupan yang terjadi pada hari ini untuk pergerakan ASI. Dan kita akan bicara tentang saham yang lain yaitu saham Cepin dan saham perbankan. Pertanyaan dari pertanyaan dari Ibu Valerius, pertanyaan tentang saham perbankan ya intinya ya, BBCA, BRI, BBNI, dan BMRI. Cepin ini masih oke dengan pergerakan kemarin menguat juga ya. Ini ada peluang untuk menguat. Ini cukup menarik, bisa sampai ke sekitar area mungkin ke 5930 dengan support di 5450 ya, 5425 ya. Perhatikan supportnya, ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 5925 sampai ke 6.000 rupiah untuk pergerakan saham Cepin. Dan lanjut ke saham BBCA, BBRI, dan sebagainya. Pandangan perbankan. Ini kembali gap down terhadap saham perbankan, ini gap down ya terjadi nih setelah closingnya di sini, kemudian langsung openingnya sekitar area-area di bawah daripada closing kemarin.
Ini artinya masih bergerak di bawah daripada garis X biru, kuning, dan ungu yang menunjukkan bahwa peluang untuk bergerak melemahnya masih ada, maupun stokastik bergerak menguat, menunggu adanya konfirmasi terhadap melewati area 7675. Kalau kita lihat ya, agak bahaya soalnya takutnya melanjutkan daripada tren bearish yang sedang dibuat. Dan kita lihat dari saham perbankan yang lain, sepemahaman saya sih pergerakannya cenderung beriringan untuk saham perbankan, dan ini bahkan lebih terlihat daripada saham BBCA. Penembusan relativity support 4250 dengan walaupun sekarang sedang tertahan di titik support baru di 63950. Ini kelihatannya paling bentuk base yang tertahan pergerakan range-nya di 4160 sampai ke 3950. Masih akan membentuk range di sekitar area tersebut. Untuk walaupun dalam pergerakannya ada stokastik yang menguat, belum tentu bergerak menguat. Daripada pergerakan ini cenderung membentuk base di sekitar area tersebut atau pergerakan stagnan sementara. Kemudian lanjut ke saham BBNI dan BMRI. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham BBNI, juga senada dengan pergerakan saham BBRI, trennya cenderung bergerak dalam tren bearish, mulai dalam tren bearish pergerakan di bawah EMA 90 atau garis warna biru, menunjukkan trennya cenderung bergerak dalam tren pelemahan harga atau tren penurunan, seiring dengan pergerakan ISG yang mulai tertekan. Kalau kita lihat juga, ada peluang nyampe ke titik low di sini kembali di area 7.400. Sama seperti yang tadi, ada juga peluang ke depan untuk bentuk base terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunannya. Selama dia belum bisa bergerak di atas daripada area 8.500. Dan kita akan bicara tentang saham selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Markus, bertanya tentang saham DFAM. DFAM ini lihatnya sih kurang liquid, tapi kalau tentang support resistance ini udah kena, ini belum kena support resistance yang bisa jadi tertuju selanjutnya di area 265 sampai 270. Untuk pergerakan resisten yang mau kita capai dengan memperhatikan area supportnya di 126. Terus kita akan lanjut ke saham dari Ibu Erli, bertanya tentang saham Friend, ISAT, sama Doit. Friend ini udah kurang menarik ya. Kalau itu kan sempat kena target 2 ya. Yang pas di sini kena target 2. Sekitar Rp92 waktu itu target 2-nya. Dan jadi area taking profits. Dan kalau sekretanya sekarang, supportnya itu diperhatikan saja di sekitar area 79 atau 78. Apabila nyampe 78, ada peluang untuk lanjut bergerak melemah. Dengan kalau kita lihat sendiri, dia sudah bergerak di bawah MA34 kembali. Setelah itu menguat dan ini candle-nya cenderung agak merahnya cukup panjang ya. Dengan gerakan seperti ini di resisten yang cukup berbahaya di Rp100, kelihatannya masih akan bergerak di bawah daripada area Rp100, dan penembusan daripada area Rp80 atau 79 perak ini akan menunjukkan bahwa potensi untuk bergerak melemah kembali, mungkin sampai ke sekitar area Rp75. Dan kita akan bahas saham ISAT tadi, friend udah kita bahas ISAT sama Doit. ISAT masih kelihatannya berpotensi untuk bergerak menguat dengan support yang perlu diperhatikan di sekitar area 5975 atau 5950 dengan resisten di sekitar area 6750, 6725 sampai 6750. Dan ini juga resisten keduanya di sekitar area 6900. Dengan stokastik yang mengarah ke atas menunjukkan ada masih bisa melanjutkan tren penguatan ya. Kemudian lanjut ke saham Doit. Pertanyaan dari Bapak Ibu Erli kembali. Masih kita lanjutkan daripada pertanyaan tadi. Doit ini beda ya, cenderung masih tertahan dalam tren bearish, tertahan di resisten 356. Supportnya perlu sangat diperhatikan sekali terhadap low 320. Apabila nembus 320, harus hati-hati terhadap penurunan lebih lanjut sampai ke area 300 rupiah atau sampai 240. Dan kita akan bahas lagi ke saham berikutnya,
saham SMR tadi sudah dibahas, kita lanjut ke saham SMBR sama DEGIK. SMR pertanyaan dari Bapak Miko, dan ada juga pertanyaan lagi dari Ibu Dewi tentang saham DEGIK. SMBR itu kalau dilihat daripada trennya juga cenderung bearish. Ketahan di support 460, lagi ketahan di support ya. Selama dia nggak ketahan di support, masih ketahan di support, ini kalau pelongot kelihatannya penguat terbatas daripada tren bearish yang terbentuk. Bisa ke 478 sampai 480 atau sampai ke sekitar area 490 ke depannya, dengan catatan dia tidak melewati daripada area support 460. Dan kita akan lanjut ke saham LSIP dan KLBF dari Ibu Wendy. LSIP kelihatannya bergerak seiring juga dengan penurunan harga CPO yang terjadi berturut-turut dalam beberapa hari terakhir. Kelihatannya mempengaruhi juga terhadap pergerakan saham yang bergerak di bidang ini, atau kita lihat atau sektor ini. Penembusan target support di 1150 menandakan bahwa trennya sudah confirm dalam teritori bearish, dengan EMA 90 juga mengarah ke bawah. Kalau kita lihat sudah di bawah nih, candle-nya di bawah daripada EMA. Pelemahan selanjutnya mungkin terjadi, mungkin ke depannya bisa nyampe titik area support di 1050, 1060, dan resisten yang perlu diperhatikan di 1200 rupiah. Belum ada tanda-tanda yang akan dia berubah tren atau menguat lebih jauh sih untuk saham. Sekarang ini berkaitan dengan CPO. Lanjut ke saham KLBF, masih dari pertanyaan Ibu Windy. KLBF kemarin sempat menguat secara candle-nya, tapi kelihatannya penguatannya akan masih tertahan di resisten 1720. Untuk supportnya masih perhatikan sekitar ada 1615 sebagai support yang perlu diperhatikan. Penguatannya masih terbatas. Kita akan lanjut ke saham SMSM dan MYOR. SMSM stokastik arah ke atas sekitar area support nggak ya? Bentar. Oke, ada area direction, ada peluang untuk lanjut menguat mungkin sampai ke sekitar area 1320 atau sampai ke area 1345. Trennya cenderung lagi arah turun, tapi kelihatannya masih ada gerakan korektif ke atas sampai ke area resisten yang disampaikan. Dan kita akan bahas MYOR. MYOR ini pergerakannya cukup menarik, kelihatannya masih bisa menguat sampai ke sekitar area 2080 atau kalau sampai ke resisten berikutnya di 2180. Dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 1870 atau 1865. Masih menarik untuk pergerakan MYOR, masih ada potensi untuk bergerak menguat ke depannya. Yang lanjut ke saham Antam. Antam ini sama belum nembus ya, jadi perhatikan ke area supportnya, selama masih belum nembus masih oke. Jadi kalau misalnya 1695 tembus, silakan sebagai area stop loss-nya, karena harap hati-hati terhadap pergerakan penembusan 1695. Mungkin ke depannya kalau menguat bisa diperhatikan titik sini aja, titik high terdekat di 1820 sebagai area targetnya. Ini juga ada di sini, sekitar area 1860 ke depannya apabila melewati area high. Itu yang bisa dijadikan acuan terhadap potensi pergerakan harga yang terjadi. SP juga sudah kita bahas. Kalau bicara tentang tadi juga ada, apakah bisa, pertanyaan yang tadi belum dijawab adalah ISP apakah bisa average down. Saya tidak menyarankan average down terhadap saham yang lagi bearish ya. Jadi bisa nunggu sampai trennya agak bullish, mungkin bisa jadi baru lebih enak untuk banyak karena ada peluang untuk bergerak kuat. Menurut saya sih seperti itu. Tapi beda lagi kalau emang punya pandangan di luar teknikal atau punya pandangan fundamental yang merasa bahwa di titik harga tertentu itu jadi murah, itu jadi tidak masalah sebagai pertimbangan average down bila punya saham tertentu.
Kemudian kita akan lanjut pertanyaan dari Bapak Fahrul bertanya tentang saham ADMR. ADMR kalau kita lihat dari gerakannya masih dalam tatanan di support di 1525 walaupun tren cenderung bearish. Ini juga kelihatannya penguatan terbatas. Penguatan terbatas mungkin retest ke area EMA kembali di 1815 atau 1810. Jangan perhatikan take support 1535 atau 1530. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Richard bertanya tentang saham AMFG. AMFG masih ketahan di support, kelihatannya bergerak menguat terbatas bisa sampai ke 5775 sampai 5790. Bukan 5775 sampai 5800 pergerakannya masih bisa ke arah sana. Mas support yang perhatikan 5450. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Tommy bertanya tentang saham SMGR, MTEL. Kita akan bahas SMGR dan MTEL. Untuk SMGR ya, ini lebih ngarah turun sih, hati-hati terhadap support 6475 ya. Ini juga pergerakan di bawah 90, kelihatannya juga menembus, dan lainnya ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke 6200 ke depannya ya. Daripada pergerakan saham SMGR. Harap hati-hati terhadap supportnya, apabila tertembus itu jadi sebuah konfirmasi untuk bergerak ke 62. Kemudian kita akan lanjut lagi pertanyaan tentang saham Medco. Medco masih dalam zona yang sama ya, seperti SMPR pergerakan di bawah 90 dan juga pelemahan yang terjadi pada hari ini. Pelemahan sampai bentuk low baru menembus daripada area support kemarin di 565. Pelemahan ini mungkin sebuah pertanda untuk lanjut melemah lagi sampai ke area 540 rupiah ke depannya ya. Dan kita akan bahas lagi mungkin ada saham yang terlewat. ASI tadi sudah dibahas, kalau sudah. Baik, kita mungkin akan lanjutkan dengan pembahasan saham consumer. Kita lihat pertama mungkin dari saham yang sekarang lagi bergerak dalam tren bullish. Cuman ternyata tertembus ya semenjak yang ARB kemarin, dan ini kelihatan juga mau mengarah ARB lagi. Jadi seharusnya di sini sebagai area stop loss yang perlu diperhatikan. Ada peluang untuk melemah lebih lanjut ke area 5.500 daripada pergerakan saham Akasa Wira Internasional, ada peluang ke area sana. Kemudian kita lanjut lagi ke saham di CBP, masih ada peluang untuk menguat dengan pergerakan penguatan kemarin. Ada peluang sampai ke sekitar area 9.600 ya, 9.600 ke depannya. Dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 8975 atau 8950. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham YNDF. Kelihatannya juga masih ada peluang untuk menguat dengan support yang perlu diperhatikan di 6.700 rupiah. Peluang untuk mungkin lanjut menguat ke
7.200 dengan asumsi dia tidak menembus level support yang terbentuk di sekitar area 6.700 rupiah. Dan kita akan bahas lagi tentang saham berikutnya, yaitu saham Emir tadi sudah dibahas. Kita mungkin ke saham consumer. Ada yang belum dibahas lagi? Oh, boleh ke saham-saham poultry sekarang. Java. Kalau lihat dari saham poultry, Java ini kelihatannya sempat rebound di area 1.400 dengan peluang untuk bergerak menguat, mungkin masih tahan di EMA, diperhatikan EMA ya. Bila nanti melewati EMA, ada peluang untuk lanjut ke area 1.500 ke depannya. Dan kita akan langsung bahas ke saham pertanyaan dari Bapak Ari tentang saham BBNI. Masih dalam tren bearish. Mungkin untuk kedepannya masih bisa bergerak melemah ya, sampai ke area support 7225 bisa ke 7225 atau ke area support selanjutnya di sekitar area 6750. Apabila nanti dirasa murah secara hitungan fundamental Bapak atau Ibu, silakan bisa dilakukan spekulatif terhadap area tersebut. Spekulatif entry apabila mencapai area tersebut. Dan kita akan bahas ke saham berikutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak William tentang saham BRPT dan Unilever. BRPT lagi bisa potensi menguat sampai ke area 7555 atau 7560 dengan support di 700 rupiah untuk sekarang. Masih ada potensi menguat ke area tersebut. Dan ke saham BRPT dan Unilever. BRPT tadi udah, sorry. Lanjut ke Unilever. Unilever masih ada potensi menguat ya. Kelihatannya. Ini tergantung daripada nanti breakout atau enggak. Tapi kalau dilihat dari sini, ada peluang untuk sampai sekitar area 5075 dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 4550. Dan lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Arto dan Raja. Dan akan lanjut ke saham Goto. Arto kelihatannya ini pun masih gerak dalam tren bearish. Takutnya cuma menguat sampai sekitar area sini, ketahan di 8175. Harap hati-hati dalam pergerakan penguatan hari ini, artinya hanya bersifat sementara. Support yang perlu diperhatikan adalah sekitar area 7450. Apabila nembus 7450 masih bisa lanjut melemah ke 6768 ya. Dengan pertimbangan ini juga masih bearish ya trennya. Nah, kita lanjut ke saham Raja. Saham Raja masih mengikuti daripada arahan atau rekomendasi yang diberikan beberapa waktu lalu. Target satunya sudah tercapai. Sebenarnya masih ada peluang apabila nanti ini sudah menjadi area take profit sih, sekitar area sini 440 ya. Udah capai sih belum sih hari ini, sebentar belum. 440 bisa tercapai, ini area targetnya yang waktu dikasih, atau 450. Kalau misalnya 450 akan lanjut, masih bisa lanjut menguat ya dari pergerakannya, mungkin ke sekitar area 460 sampai 470 ke depannya. Sama bergerak di atas support di 320. Dan kita akan lanjut lagi tentang saham BRMS, Bumi, dan BEPS. Sebenarnya sampai target juga boleh dilakukan taking profit terhadap saham itu. Kemudian lanjut ke saham BRMS. BRMS ini beda ya. Kelihatannya masih bisa melemah sampai ke area 214 daripada pergerakan yang terjadi. Ada tanda-tanda rebound yang cukup signifikan terhadap
pergerakannya. Chart yang terlihat. Dan kita akan bahas saham bumi dan BEPS. Saham bumi kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak menguat sampai ke 73 atau area Rp75 dengan support yang perlu diperhatikan di Rp62. Dan lanjut ke saham BEPS. Ada potensial rebound ke 3875 untuk kedepannya saham BEPS dengan support di 2940. Sorry, bukan 3675, 3870 atau 3880. Dan lanjut ke saham IPCC, PSSI, dan Temas. Tanya dari Bapak Henry. IPCC ini agak tricky dengan pergerakan di bawah EMA 90, kelihatannya masih akan bertahan di area di bawah 580 pergerakannya. Masih ada kemungkinan untuk bergerak ke 525 ke depannya untuk pergerakan penurunan yang kita jadi untuk saham IPCC. Dan lanjut ke PSSI dan Temas, pertanyaan dari Bapak Henry. Ini PSSI kelihatannya perhatikan support di 530. Nah, peluang mungkin bergerak mungkin ke arah resisten di 618 sampai 620 sorry, untuk pergerakan ke depannya. Penguatan sementara yang kita jadi ke area sana. Dan kita akan lanjut ke saham Temas. Temas ini masih dalam gerak range di area 2350 sampai area 2740. Selama dia belum menembus daripada area 2360, ada peluang untuk lanjut menguat ke area 2700 sampai 2720. Dan kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Nadia tentang saham LPPF. PF harap hati-hati, trennya masih bearish. Penguatan sementara kayaknya paling sampai ke sekitar 4680, tipis sekali. Jadi harap hati-hati. Apalagi apabila nanti penutupan ditutup dengan candle yang melewati daripada lowernya, itu ada indikasi untuk lanjut melemah atau lanjut sampai ke 4220. Yang kita bahas tentang saham ABMM sama Antam. ABMM juga harap hati-hati, ini tertahan di resisten. Dengan pergerakan seperti ini ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 2070 sampai 2080. Terus kita lanjut ke saham Antam. Antam tadi sebetulnya sudah dibahas tentang pergerakan yang mungkin lanjut melemah apabila penembusan terhadap area 1695. Jadi kalau 1695 sebagai area stop loss yang disarankan. Dan lanjut ke saham ADMR. ADMR juga tadi sudah dibahas tentang penguatan sementara yang mungkin terjadi ke resisten terdekat. Terakhir kita akan membahas saham BP. Saham BP karena resisten di sini, kelihatannya juga udah kena target pertama. Ini sebagai target pertama atau target kedua yang disarankan, seperti itu. Kemudian sekitar sini 28 Juni. Sudah dari area target, silakan melakukan taking profit terhadap rekomendasi yang diberikan. Ini karena udah kena resisten dan kelihatannya ada peluang untuk retrace di resistennya atau mengalami pelemahan sampai ke sekitar area 117 ke depannya apabila tertahan di resisten yang terbentuk atau high yang terbentuk pada saat ini. Yang terakhir kita akan bahas penutupan dengan saham HMSP dan saham konstruksi, sebagian saham konstruksi yang kelihatannya pergerakannya cenderung bearish. HMSP juga sama, pergerakan yang di bawah 90, resistennya udah ketahan ya di 985.
dekat area resisten 985 980. Kelihatannya masih ada peluang lemah sampai ke 950. Kalau bicara tentang saham konstruksi, seingat saya trennya cenderung bearish. Untuk US kita bahas Wika dulu nih. Wika ini juga sama. Ini lebih bearish tapi secara jangka pendeknya lagi ngarah sideways. Penguatan terbatas yang mungkin terjadi mungkin sampai ke 950. Tertahan di sana ada kemungkinan, atau bahkan tertahan di sini doang cukup, bisa 940 ya. Karena emang trennya cenderung sideways dan bisa jadi nanti konfirmasi breakout daripada sini yang menunjukkan bahwa lanjut lagi bearishnya lebih lanjut, bisa mengarah ke bawah, mungkin bisa sampai ke support di 880 atau sampai ke 850. Ini Wika, kita bahas WSKT. Ini juga ini agak beda, lebih untuk lagi. Sama ini lagi tren bearish, tahan EMA 90, cuman peluang penguatan sementara dari stokastik pun belum tentu, karena ini masih tertahan di area sini 8545. Penguatan kalau tersebut terjadi hanya tipis, kelihatannya hanya tipis sampai 560. Harga ini dengan tren yang cenderung bearish seperti ini, karena masih bisa lanjut melemah, bisa sampai ke 500 atau sampai ke area 450 ke depannya. Nah, pergerakan yang cenderung bearish. Yang kita akan tutup di terus tadi kita bahas Adi juga gerakannya mirip-mirip, bearish juga, kompak melemah, resisten 360 masih belum bisa dicapai, cenderung maupun stokastik arah ke atas yang menentukan dengan tren bearish ini akan lanjut mengikuti arah stokastiknya, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar 690 ke depannya. Terakhir kita bahas PTPP, kemudian kita akan tutup seminar pada hari ini. Tahan di resistennya di sekitar area 935. Ini juga sama, pergerakannya mirip-mirip kok daripada pergerakan saham properti. Masih bisa menggerak melemah ini ke 885 kembali titik supportnya. Belum ada indikasi perubahan tren daripada pergerakan saham konstruksi. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu mengikuti webinar pagi pada hari ini. Saya ditunggu kehadirannya di webinar pagi berikutnya yang akan diadakan setiap harinya di hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 9.30. Terima kasih atas pertanyaan dan kontribusi kehadirannya sampai saat ini. Terima kasih.